Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya. Kabar Ratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Saribata malabiriku maparola atau maparola. Marola atau maparola adalah tradisi dalam pernikahan adat Bugis yang merupakan kunjungan balasan dari mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Maparola merupakan rangkaian terakhir dari prosesi perkawinan. Dalam tradisi maparola, mempelai wanita diantar oleh iringan yang biasanya membawa hadiah seperti sarung tenun untuk keluarga mempelai pria. Setelah tiba di rumah mempelai pria, kedua orang tua mempelai pria akan menemui menantunya dan memberikan hadiah paduka berupa perhiasan dan pakaian. Maparola merupakan salah satu media silaturahmi antar kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan. Tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan justru sejalan dengan apa yang dianjurkan dalam perkawinan. Demikian kabar Anda Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Anda berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Saribata Malabiriku di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini yang pastinya juga menemani sahabat budaya di Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Saya akan temani sahabat budaya kurang lebih
2 jam ke depan yang pasti di acara Bari Basa, dan tentunya ada topik yang akan saya bagikan. Hujan di luar sana, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Hari Jumat hari berkah buat kita semua. Kenapa? Karena hari ini adalah hari yang biasanya kita mengais rezeki dengan penuh ibadah dan juga penuh dengan sukarela. Kenapa hari Jumat itu adalah Jumat yang dianggap ya bagi umat muslim bahwa Jumat itu adalah suatu hari di samping bekerja juga melaksanakan sholat Jumat bagi kaum pria di masjid. Jadi ini berbondong-bondong umat muslim terutama kaum pria itu sholat di masjid bersama-sama. Jadi kenapa berkah? Karena sambil bekerja sholat bersama di masjid yang rame-rame, yang mungkin biasanya kita ya biasanya melihat dengan kasat mata, kita berbondong-bondong ya, walaupun itu 5 waktu dilakukan, tapi lebih hikmat itu di hari Jumat, sahabat budaya. Juga hari terakhir bagi ASN biasanya kerja begitu. Kerjanya ya kayak lembaga kami RRI itu Senin sampai Jumat bekerjanya. Mungkin ada juga kantor-kantor yang lainnya Senin sampai Jumat. Berkah ya. Sabtu Minggu berkah berkumpul bersama keluarga. Itu maksudnya. Baik sahabat budaya, semoga hari ini menyenangkan untuk kita semua, dan pastinya juga hari ini apa yang direncanakan kita harapkan berjalan dengan lancar dan sukses, amin. Dan yang mau hari ini beraktivitas di luar, hati-hati Ki, maksudnya di lapangan ya, hati-hati Ki, bawa Ki jas hujan ta, bawa Ki payung ta, karena hujan itu sepertinya beberapa hari belakangan, beberapa minggu belakangan itu bersahabat dengan kita. Jadi kita juga harus bersahabat dengan hujan, dengan membawa jas hujan dan juga membawa payung. Oke. Dan sahabat budaya, sebentar saya akan terima telepon, jangan khawatir, di 0811 400 9250. Saya akan berbagi topik di pagi hari ini, komentar untuk topik kami sahabat budaya. Saya pagi hari ini nanti akan membagikan informasinya. Apa informasinya? Kita dengarkan dulu kelong berikut ini. Kele kele na hai kele kele na
ya nak, anggu rangi ko. Nia antu talu cappa, ni eram punanjoin ko riburik marai. Ia mintu cappa lila, cappa badi siagan cappa kaburat neang. Jagai bajit talu cappa kana. Ikawas sawala, yareka sulu. Baturi kauji, ante kamma gioknu. Siagan talu cappa kanuerang. Manna bulain balaknu, bulain cocorannu. Tamanaika kairate lak baku si bongking, pak risikku si kapoyang, jene matangku masolon si lepa-lepa, sarip batang aji tojeng, iya jikali majarre, pindut cikali na empor anggasela. Apa ya kau nupasan? Pun nanakku koryam maknu, inakke iya angin pun alam miri, pun naboko mo lampaku, tiaki rampeak kodi, rampeak golla, naku rampe kikaluku. Lompo batam mo anjo cini, tinrinna bawa karaing, iya tena nagio, iya tena na tak lengang-lengang, niak kaanam mempo, angerai kasiasiku, sabat niak na jakku laku pabattu, kamase-mase kueran tak dongko, rimang kebo, nakip minasa, ni paempo kalak birang, apa ni kanre rianja, ni kakdok ripadatari, sambayang aji, na puasa si bulanga salona. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, sahabat malam berikut di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini yang pasti juga menemani sahabat budaya di Bari Basa. Dan tentunya pagi hari ini kita akan bicara terkait dengan topik yang dibahas di Pro 1 RRI Makassar. Ini satu informasi sahabat budaya mengenai, kita akan ketahui sama-sama, mall yang ada, dan ini mall yang dibentuk oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Makassar siap memaksimalkan pelayanan publik baik secara online maupun offline. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PMPTSP Kota Makassar, Helmi Budiman, terus mengoptimalkan kehadiran mall layanan publik MPP Pemkot Makassar. Terkait pelayanan administrasi tidak hanya secara offline melainkan akan terus dimaksimalkan dengan memanfaatkan sistem pelayanan berbasis online. Helmi menyebut tidak hanya datang langsung ke kantor MPP untuk melakukan pengurusan administrasi maupun perizinan, pihaknya juga memberi kemudahan bagi masyarakat melalui sejumlah akses secara online yang terintegrasi dengan beberapa OPD Pemkot Makassar dan instansi lainnya. Helmi menambahkan bahwa nantinya instansi maupun lembaga vertikal lainnya juga akan hadir memberikan layanan publik yang terintegrasi dengan harapan dapat memudahkan pelayanan publik.
Dan kita kaitkan sahabat budaya dengan sebuah informasi yang hadir dari budaya kita di Sulawesi Selatan. Ini keterkaitan dengan budaya yang ada tentang pesan orang tua dulu di suku Makassar mengenai persatuan dan adalah perserikatan, dan ini ikatan atau gabungan beberapa bagian yang bersatu. Asamaturu laloko ri rea jama jamang nasabat taenamo ansauruki nikanaya gau asamaturu. Dan ini artinya sahabat budaya, bersatu padulah menghadapi suatu pekerjaan karena tidak ada yang dapat mengalahkan kekompakan dan kebersamaan. Nah, itu sahabat budaya yang bisa kita angkat di pagi hari ini. Yang pasti kalau pekerjaan itu dikerjakan sama-sama, pastinya itu akan sukses. Jadi saya sebagai ya pelayan mau dilayani, ya maksudnya dalam hal ini mau Kak mendapatkan informasi atau apapun, ya bisa ke MPP PTSP. Kita coba terima penelpon. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam Bari Basa, selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak Marsuki. Betul sekali. Iya. Kalau belum hujan di Telkom Mas Pak. Kenapa? Dari tadi saya tunggu. Ya, karena secara moral mengimbau kepada teman-teman yang tergabung dalam grup untuk menyelesaikan seluruh program PLM 4 dan Indonesia. Sudah. Dan tentu kalau mengajak kita ambil contoh duluan. Nah, itu dia. Oh, begitu. Jadi ini mengajak untuk bergabung begitu ya, Pak ya. Pagi-pagi harus diajak bangun sahabat budaya, tapi masih banyak yang tidur. Ya, saya sudah membuat informasi bagaimana memotivasi mereka ya baik cepat bangun. Iya, begitu. Halo. Iya. Jangan Baik. kita kalah dengan ayam jago. Itu dia. Iya, ayam jago dini hari sudah berkokok begitu ya. Ini kritik membangun ini. Walaupun hujan, tapi ya mari kita semangat. Gaspol. Oke. Kita bicara tentang papasan suku Makassar Pak, atau masyarakat Makassar mengenai persatuan. Bersatu padulah menghadapi suatu pekerjaan karena tidak ada yang dapat mengalahkan kekompakan dan kebersamaan. Ya, dikaitkanlah dengan kita kalau mau ngurus sesuatu ya satu pintu begitu. Iya. Jadi itu suatu nilai kehidupan yang sangat berharga sekali, bisa dijadikan sebagai modal untuk kita bekerja sama. Betapa kita adalah makhluk sosial. Ya, jadi bisa kita berbuat tanpa bantuan orang lain. Itu satu hal. Jadi betul juga dalam interaksi seluruh kegiatan kehidupan perlu kita bersatu padu. Banyak hal yang perlu kita satukan. Kalau misalnya baik berat sama diringan, berat sama dipikul, dengan sama dijinjing, kan begitu kan? Nah, itu kalau bahasa lainnya. Jadi betul, pemerintah kota sebagai pelayan masyarakat harus melayani masyarakat yang bagaimana supaya seluruh aspek kehidupan bisa berlanjut dengan bagus dengan inovasi-inovasi didukung oleh kemampuan SDM-nya dan teknologinya. Nah, gitu dia. Nah, kalau katakan tadi dengan belajar kita betul sekali. Jadi ada hal-hal di mana kita perlu bersatu, bersemangat, karena apa artinya aku seorang diri. Saya demikian, saya tidak terlalu lama. Iya, baik, terima kasih Pak. Kita senang sekali bisa berkumpul. Mudah-mudahan acara kita ini terus berlanjut dan dia mendapat acara edukasi, silaturahmi dan hiburan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Marsuki Yusuf sudah bergabung dari Telkomas. Sahabat budaya ini mengingatkan kita bahwa kita kalau bersatu pastinya segala sesuatu itu bisa dikerjakan bersama. Sama dengan pelayanan publik, pasti kalau mau mengurus segala sesuatunya, kalau kita kompak ya, dari kitanya sebagai orang yang ingin mendapatkan informasi atau ingin punya berkas ya yang mau diurus atau ya PBB dan sebagainya. Contoh ini, kalau kita mau mengurus begituan ya pasti kita harus punya kelengkapan administrasi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh atau apa yang dibutuhkan oleh
dinas-dinas terkait. Kalau mengurus PBB ya pasti harus lengkap semuanya ya. Oke, kita terima penelpon. Assalamualaikum Baribasa, selamat pagi. Selamat pagi Baribasa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, dengan Opo Amran. Iya, betul sekali di Kabupaten Wajo ini. Tumben. Iya. Opo Amran, kita bicara mengenai persatuan di Bugis juga pasti ada itu persatuan bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu dan pekerjaan itu gampang susah, pastinya kalau bersama-sama itu dia mudah begitu. Silakan Opo Amran. Iya, betul sekali, karena jangankan di Bugis ya, di daerah lain itu juga begitu. Tentunya di kampung mertua saya di daerah Jawa Timur, tepatnya di Jombang, begitu juga orang bersatu ya. Bersatu semua, artinya kalau ada pekerjaan, artinya bersatu untuk misalnya gotong royong. Iya. Di sana masih diterapkan sama orang di situ kan, gotong royong di sana begitu. Terutama di Sulawesi Selatan ini kan. Iya. Khususnya di Sulawesi Selatan ini semuanya masih diterapkan itu kebersamaan. Iya. Kebersamaan ya, karena artinya kalau kebersamaan itu sangat penting. Misalnya di sini kan ada namanya di sini gotong royong angka rumah, pindah rumah toh. Iya. Begini ya, pindah rumah. Jadi makanya kalau pindah rumah itu misalnya contoh besok mau dipindahkan rumah saya. Ya. Saya misalnya menghormati sama tetangga-tetangga untuk mendatangi rumahnya, Kang, minta bantu. Saya minta bantuan ini besok saya mau pindahkan saya punya rumah begitu. Jadi semua perempuan itu misalnya tetangga-tetangga perempuan datang juga membantu keluarga untuk memasak, bikin kue begitu. Jadi artinya begitulah perannya rumah itu bisa kan biasa diangkat walaupun berapanya kan diangkat semua itu atau menggunakan bambu baru dipikul semua itu rumah sehingga pindah berapa biasa itu ada 500 meter kan bisa dipindahkan dari tempat ke tempat walau jauh dari itu juga bisa, setengah kilo juga bisa, karena adanya kebersamaan persatuan. Tapi sekarang ini banyak sekarang ini artinya tidak sama dulu kan. Sekarang banyak di sini generasi penerus bangsa ini banyak sudah bermalas-malasan. Maksudnya kalau misalnya ada kebersamaan untuk gotong royong, banyak sekarang ini mengharapkan itu namanya meni. Ya. Uang. Ya betul. Sibuk. Mengharapkan begitu ya. Iya, tapi artinya intinya seharusnya ini diterapkan kembali ini kebersamaan, sangat mendukung kepada pemerintah maupun misalnya adanya urusan perpajakan, urusan aspek ke rumah sakit, urusan misalnya perpanjangan SIM atau PKB, harusnya pemerintah artinya sangat melayani masyarakat ini supaya kegotong royongan kebersamaan itu sangat penting bagi saya. Iya, karena kebanyakan kan sekarang kita juga biasanya kalau mau mengurus misalnya perpanjangan SIM di salah satu kantor Capil, biasanya tentennya menunggu terlalu lama sekali. Di Capil Ki. Mohon maaf, di Capil Ki mengurus SIM. Bukan di Samsat. Di Sengkang. Oh, bukan di Samsat ya? Atau di kepolisian ya? Bukan di Samsat atau kantor kepolisian? Tidak, maksudnya ini bukan pengurusan SIM, maksud saya pengurusan misalnya KTP. Di Capil itu KTP atau kartu keluarga. Misalnya kita mengambil antrian, misalnya kalau misalnya di Sengkang kan, kalau kita misalnya lambat mengambil nomor antrian itu kita kan saya sudah pernah mengalami kan, kalau saya lambat misalnya datang kasihan karena jauhnya dari tempat itu ke Sengkang, setelah saya sampai di kantor Capil itu sudah pukul 8 lewat, itu sudah tidak dilayani lagi, katanya sudah habis katanya nomor antrian. Begitu seharusnya pemerintah itu harus melayani betul-betul masyarakat, walaupun misalnya adanya keterlambatan misalnya jam 8 jam 9
harusnya melayani dan merasa kasihan kepada masyarakat yang sudah capek-capek datang ke kantor Capil, itu maksud saya. Oh mungkin begini, Po Amran Tabe, mungkin dia melayani secara online juga untuk pendaftarannya. Kita tidak bertanya apakah itu pelayanan online atau offline begitu. Karena sekarang memang online. Ya, mungkin begitu juga tapi peraturannya harus katanya terlalu pagi untuk mengambil nomor antrian karena pakai di sana nomor antrian. Jadi maksud saya di sini walaupun misalnya orang lambat menggunakan nomor antrian, ya layanilah masyarakat dengan baik dan memang artinya tugas Anda sebagai pelayanan masyarakat. Begitu maksud saya di sini kan. Artinya ada kelonggaran waktu 1 jam begitu maksudnya, jangan hanya jam 8 tok, tapi lebih boleh lah, begitu maksudnya ya Po Amran ya? Iya betul. Masa saya internet masa saya bilang besok saja katanya kembali Pak. Katanya Pak kalau bisa katanya sudah salat subuh ke sini lagi katanya untuk urus katanya berkas-berkas. Begini dulu itu kan KTP saya kan hilang. Saya dulu ambil surat kehilangan sama kalau KTP hilang kan kita harus ambil dulu surat pengantar ke kantor desa baru menuju ke kantor polsek. Iya, betul. Ke polsek untuk mengambil surat kehilangan. Karena jangan sampai KTP tersebut disalahgunakan. Setelah itu saya sudah pergi ke kantor Capil jam 8. Artinya saya sampai di sana itu tidak dilayani karena dia katanya sudah tutup, katanya sudah antriannya katanya sudah penuh begitu. Besok katanya datang subuh. Itu besoknya saya ketiduran lagi jam 7 baru saya bangun. Jadi tidak jadi saya itu kan berangkat. Karena sudah sampai subuh saya tidur sampai pagi saya bangun lagi tidak jadi lagi karena antara di tempat saya itu dulu waktu saya masih berdomisili di Kecamatan Bilawa. Ya jauh-jauh juga ya, artinya jauh-jauh juga kalau kita ke Sengkang begitu. Begitu. Artinya ya menghampir, artinya lebih 1 jam kalau kita ke situ jadi malas mikir lagi juga. Kalau sudah jam 7 jangan deh besok pilih lagi. Aduh. Ya besok pilih lagi kita berangkat. Jadi terutama juga itu maksud saya internet di kantor kantor lantas itu untuk pengurusan SIM atau STNK itu harusnya juga artinya melayani dengan sebaik-baiknya. Kita juga biasa di situ kalau misalnya mau perpanjang SIM di kantor lantas itu biasanya kita juga lama menunggu. Menunggu lama sekali bilang menunggu padahal selalu saya lihat itu tidak beberapa orang di situ. Dalamnya mengutang, artinya pelayanannya lambat. Jadi seharusnya ini harus betul-betul ini antara pemerintah dengan masyarakat harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Kita kasih masyarakat juga puas kan, bilang ternyata artinya pemerintah ini betul-betul melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan artinya askes kesehatan. Maksudnya jangan artinya orang artinya sudah koma belum dilayani. Artinya tinggal menunggu pokoknya haruslah betul-betul artinya dipentingkan itu misalnya di rumah sakit terutamanya yang saya lihat ini di rumah sakit misalnya di rumah sakit umum harusnya itu di rumah sakit umum itu betul-betul artinya dilayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jangan artinya orang sudah sekarat artinya belum yang sebaik-baiknya karena jangan sampai artinya orang sudah langsung meninggal itu kan artinya kalau misalnya masyarakat bisa menuntut ke kedokteran itu kan artinya ribet juga. Jadi begitu. Karena kebanyakan begitu ditanya dulu apakah ada kartu keluarganya, apakah ada kisnya atau jangkesmasnya atau apa segala macam kan? Atau JPJS-nya begitu. Jadi seharusnya itu harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Karena keluarga saya biasa banyak mengeluh ke rumah sakit umum karena artinya kurang pelayanan semaksimal. Itu seharusnya diterapkan itu supaya artinya pemerintah dengan masyarakat betul-betul saling membantu. Begitu. Makanya internet semoga terima kasih selalu, Pak Amran. semoga kedepannya bagus semua artinya ekonomi dan permasyarakatan antara masyarakat dengan pemerintah sangat pelayanan bagus semua ya. Terima kasih banyak itu doa kami. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik sahabat budaya, disinilah dinilai bahwa nilai persatuan itu sangat penting sahabat budaya karena satu manusia dengan manusia yang lainnya itu membutuhkan atau saling membutuhkan satu sama lain. Jadi
Jadi kalau kita sebagai masyarakat ya pastinya ingin apa yang kita inginkan itu terpenuhi begitu, atau apa yang kita urus itu berjalan dengan sesuai ya. Apa yang kita inginkan. Hari ini mau datang urus ini deh, semoga cepat selesai dan lain sebagainya. Hanya itu, biasanya ada aturan-aturan juga yang harus kita taati begitu ya. Baiklah, kita terima penelpon. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Siapa ya? Kabar? Baik. Ya, Kita ya, baik Ji. alhamdulillah baik. Oke deh. Ini mau lagi Kenapa? Lagi apa? Akalimbo atau lagi Wah. pakai sarung Ki? mau ke perpanjangan sindi Cabil ini. Capil bukan ya. Capil itu kakak dan juga KTP. Begitu. Iya. Kalau- salah ngomong kalau- tadi, Abu Amran. kalau surat- Kesleo kalau surat- dia. Kalau surat nikah hilang, Ah? pacaran itu. Surat nikah hilang ya pasti juga di catatan sipil lah. Aku pikir kayak nikah lagi. Oh, nikah lagi. Izin dulu sama yang pertama. Kalau izinnya diberikan sama si dianya yang pertama, boleh lah. Nggak apa-apa. Yang penting Anda siap jasmani dan rohani. Kan Dan namanya juga duit ya. ada namanya bolos. Sekarang gitu. ada bolos. Kita izin toh, kalau kita pulang gitu. Oh, begitu. Ada ya. Iya. Ada yang namanya lolos. Lolos atau bolos? Iya, Ah. dua-duanya lah. Ih, jangan, harus satu, lolos dan bolos. Ya. Kalau saya mau pilih dua-duanya kenapa nih? Ya, kembali ke Anda lah kalau gitu. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Iya, katanya Sumi Iya, Pak. dan Lukmo ya. Terus saya bilang katanya. Katanya Sumi dan Lukmo. Oke deh. Oke, baiklah. Ya. Komentar lah terkait dengan nilai persatuan di suku Makassar. Bugis juga pasti ada ya, Jono. Tahu Miki toh pastinya Saya itu harus kira kan di bersatu. mana-mana yang namanya persatuan ada lah. Mm-mm. Mhm. Kalau persatuan harus bisa merdeka, Ya, ya kan? ya benar. Kalau kita bersatu itu pasti akan segalanya mudah. Benar. Iya. Makanya bersatu Ki juga ini tahu dengan pelayanan publik atau MPP yang ada di Kota Iya, Makassar. ini kan dari dulu ada program satu pintu. Tapi baru ada gedung barunya loh, Jono. Iya, artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah sangat baik lah. Ini ada memudahkan. Tapi kadang terbentur Ya. aturan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Pelayanan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Kenapa? Kadang di bayangan kita itulah bagus ini, ya kan? Tak saja dimasuki itu sudah clear. Tapi kadang di balik semua itu ada juga orang mendapatkan kesulitan. Ya. Oh. Iya. Karena itu tadi kenapa tidak semua itu juga orang sama. Iya toh? Tidak sama. Gitu. Ya. Ya karena kita juga di instansi pemerintah juga begitu. Ketika kita mengurus sesuatu, kita mau sesuai dengan aturan, biasa kita ketinggalan. Ya. Kadang-kadang orang-orang yang di situ membuat aturan tidak menjalankan aturan itu. Begitu. Mendahulukan yang dulu, Ya. ya kan? Karena pasti mereka berpikir ada uang yang cepat dilayani. Ya. Dulu. Itu terjadi. Makanya ada Ya. Mi online, Ya. Jono. Ya dulu dan sekarang juga mungkin sama. Enggak lah. Siapa yang Tidak begitu. yang dekat, yang punya itu biasa cepat dilayani. Orang sementara itu dia diminta dan ada nota mana nota. Enggak, Mi, sekarang begitu. Ada Ya, Mi online. Saya tidak tahu. Bagaimana kalau orang yang tidak punya fasilitas itu? Tapi kalau coba datang Ki, Mau ngurus online SIM. bagaimana? Kalau urus SIM Ki, di SIM keliling cepat juga dilayani.
Iya, cepat dikelayani. Perpanjangan. Yang penting Anda siap bayar sekian. Ya memang kan, Iya kan? namanya juga tidak dibebaskan kan dari pemerintah. Iya. Iya. Itu kenapa dibayar? Cetaknya Itu- saja pakai itu bayar. Cocoknya begini. Tinta. Itu salah satu SIM keliling itu salah satu bentuk pelayanan yang untuk memudahkan masyarakat. Cocok, ya. Tapi karena aturan di situ perpanjangan SIM-nya 75.000 atau 100.000, tapi orang yang bayar tidak sesuai dengan itu. Ya. 300, 250. 250, kan tidak sesuai aturan itu. Ya kan? Ya, kalau seperti Tidak itu sesuai. ya mungkin. Iya. Ya. Jadi Memangnya bukan pengurusan mungkin. SIM sebenarnya bagaimana, John, untuk yang Itu kan kita tahu? ada aturannya. SIM baru 75.000 untuk motor. Ya. Nah, perpanjangan sekian untuk motor. Tapi di lapangan tidak sesuai itu aturan itu. Itu. Lain di kertas, lain di lapangan, di bawah. Ya. Ya kan? Tidak seperti itu. Ya. Kenapa banyak orang pengendara melanggar apa namanya? Karena ketika mereka urus SIM, tidak sesuai aturan. Ya, saya sekian yang penting SIM saya keluar, misalnya. Karena kalau kita mau sesuai aturan, lama baru kita kayak dipimpon saja. Karena pasti selalu gagal di tes lapangan itu. Berarti pasti Anda gagal. Itu. Jadi Maka harus hasilnya bolak-balik lagi. Itu akan muncul itu bisik-bisikan. Bu, begitu. Pak, kalau kita mau coba misalnya ya, yang penting kita mengerti lah. Ya itulah, begitulah. Ya kan? Karena ketika DPR mengusulkan untuk SIM seumur hidup, dia tidak mau, karena itu tadi. Banyak sekali pemasukan di situ. Tapi tidak tahu pemasukannya kemana. SIM-nya 75.000, orang bayar 300.000 sampai 500.000, itu sisanya kemana? Seperti itu. Oke, artinya pemerintah kita mendukung pemerintah setiap akses pelayanan yang mereka bikin untuk memudahkan masyarakat. Tapi itu tadi, apakah itu sesuai dengan aturan atau tidak? Iya, mungkin ini kan sekarang di daerah juga begitu. Orang mau perpanjang SIM, tidak usah ke Bone misalnya, tidak usah ke Sengkang. Itu kan ada setiap hari itu, ada keliling itu ke kecamatan ini lagi, ada. Dan itu harus sebenarnya informasinya sampai ke masyarakat dengan mereka memberikan informasi melalui media sosial, begitu ya, John? Tapi mungkin masyarakatnya juga memang kurang tahu juga. Atau mungkin kurang keluar juga. Kan itu di setiap kabupaten sekarang di Ntene, sama di Makassar misalnya, kalau kita urus itu terus lagi kita ke ke Samsat misalnya, kita ke kantor polisi misalnya, kan ada gara-gara ini itu. Ya kan, mau bayar pajak juga begitu. Di Bone itu juga begitu di Bone. Tapi orang sudah tahu. Oke, John. Tapi pernah tidak Jono tidak mengurus ke SIM keliling tapi langsung ke kantor polisi atau Samsat terdekat? Pertama saya ke perpanjangan ini ya, perpanjangan ya. Perpanjangan di sini di SIM keliling ini. Iya. Itu kalau ada di pelabuhan, John. Yang setiap hari itu adanya di Karibo Siling itu. Oh, kita Karibosi. Oh, ada di sini juga Taman Macan ada. Era Kartini itu siapa tahu ada sahabat budaya. Artinya di mana komunikasinya? Datang di situ setiap hari Sabtu di situ. Setiap hari di situ. Di mana itu? Di Karibosi. Karibosi di Jalan Era Kartini itu depannya rumah basan apa namanya? Depannya rumah sakit apa itu situ? Rumah itu. Oh, Hadijah di situ. Oh, di Hadijah. Ya. Ada situ? Ada di situ. Ya setiap hari di situ. Biar hari Sabtu buka juga. Ya, kalau di pelabuhan juga ada itu. Kalau di pelabuhan itu ada hari tertentunya. Senin ada, kalau tidak salah saya. Iya, itu hari tertentu. Kalau di situ tidak setiap hari itu. Jono urusnya berapa kemarin? Perpanjangan SIM C? Mahal banget sih. 250.000. Kalau lewat berarti Anda lebih daripada itu, mohon maaf ya. Iya, karena itu SIM, kalau satu hari tidak bisa berpanjang. Tidak bisa, urus baru Anda. Iya, maka itu saya baris 500.000. Iya, karena tidak bisa berpanjang, bisa katanya
Dari Simbaru bayarnya 500.000. Benar. Ya 500.000 saya padahal itu kan Simbaru itu kan menurut aturan itu 75.000. Ya. Tidak sampai 100. Kalau SIM C ya. Ya. Tapi itu tadi tidak sesuai dengan lagi aturan. Ya, itu yang lebihnya itu dari kemana semua itu? Itu yang penting sebenarnya itu pelayanan terpadu itu satu pintu itu bagus. Tapi sesuai aturan maksudnya begitu, Jono? Sesuai dengan aturan. Oke. Iya, jangan niatnya baik, tetapi praktiknya dipersulit. Begitu. Ya. Iya, banyak kan mengeluh-mengeluh, iya kan? Kenapa kita katanya perpanjangan SIM di di mall itu kenapa mahal sekali? Iya kan? Seperti itu banyak. Artinya berikanlah pelayanan memang betul-betul karena ingin membantu masyarakat, bukan mencari sampingan. Seperti itu. Jadi ini permainan yang diwanti-wanti lah. Artinya kita ini masyarakat sangat senang lah. Iya. Dengan adanya pelayanan publik ya. Iya, pelayanan publik seperti itu. Dan ini akan memudahkan kita. Kita lagi tidak ke kantor-kantor lagi, ya kan? Iya. Kantor-kantor lainnya. Tapi satu pintu. Tapi yang betul-betul itu harus aturan, Pak. Jangan lagi artinya pilih kasih seperti itu. Karena dekat dengan pejabat, dekat dengan anak pejabat, akhirnya mereka pelayanannya sangat istimewa, didahulukan. Sementara masih ada yang antri. Iya. Ya kan? Itu kita ini masyarakat sangat itu yang kita inginkan. Seperti itu. Ya. Berapa kita bersatu, tapi bersatu TBMB. Tahu maksud TBMB itu? Tahu lah. Orang Bugis. Seperti itu. Ini juga masyarakat, Pak. Terutama di daerah kita harus juga banyak informasi ya. Jadi kita tidak selalu itu ke kota misalnya kita mau sesuatu, bayar pajak kendaraan juga. Itu selalu ada itu perjalanannya. Ada hari tertentunya itu. Ya, betul. Ada tentunya. Jadi dapat informasi misalnya, jadi kita tidak usah lagi ke kantor. Karena sekarang juga kan mau urus kartu keluarga misalnya kartu apa kan cukup di kantor kecamatan. Ya. Bisa itu harus dilayani. Jadi sekarang tinggal anu saja itu. Ya. Moral dan mentalnya itu para penjagaan itu apa itu yang perlu diperbaiki. Ya. Iya. Saya peduli penelitian di kantor kelurahan. Gratis segala pelayanan. Tapi ujungnya bayar juga. Ya, ya. Kan bilang itu ya gratis sih Pak. Tapi mau pikir juga. Aduh. Itu. Kalau ada begitunya, aduh. Iya, oke, baiklah. Ya, harapannya dengan adanya MPP ya apa di Jono sebenarnya? Ya mudah-mudahan ini dengan adanya MPP seperti ini, artinya betul-betul kita sebagai masyarakat betul-betul dimudahkan lah, ya kan, dalam mengurus sesuatu. Tidak lagi ada pilih kasih, tidak lagi ada embel-embelnya di bawah meja, ya kan? Seperti itu. Ini kan tidak membuat aturan itu sendiri akan tercoreng dan tidak dipercaya oleh masyarakat. Jadi kalau kita yang betul-betul ingin bantu masyarakat, bantu dengan ikhlas. Itu. Baiklah. Itu harus diterapkan oleh pemerintah lah. Iya, baik. Artinya membantu bukan setulus hati. Jangan setengah hati, tapi setulus hati begitu ya. Jangan setengah hati. Kalau ingin membantu ya setengah hati, harus satu hati. Full memang saya ingin berbuat untuk rakyat. Gitu. Saya ingin berbuat untuk siapa yang saja membutuhkan. Begitulah toh. Oke, baiklah. Jadi jangan madu dijanjikan, tapi kopi yang dirasakan. Iya, siap. Oke, terima kasih banyak, Jan. Iya. Kan begitu. Iya, oke, baik. Di webinar adanya ini kita apresiasi apa yang dilakukan pemerintah dengan niat baik, dan mudah-mudahan niat baik itu dilakukan dengan ketulusan. Oke, baik. Itu betul-betul untuk membantu masyarakat lah. Baik. Seperti itu. Ya kan?
Baik, terima kasih Jono. Bersatu kita teguh, dari kita kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu maksudnya. Kita jeda sahabat budaya dan saya akan kembali lagi sesaat. Terima dulu penelpon ya. Baik, saya terima dulu penelpon lagi. Satu ya. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bunda. Saya terus bilang begini, Dente nih. Ya. Aduh, masuk teleponku nak mau ada jeda. Waduh. Masih. Baik ya. Rezeki. Gitu. Ya, Bunda, kita bicara tentang persatuan. Yang pasti ini juga salah satu yang dilakukan oleh pemerintah kita, bahwa bersatu atau bersatu itu membuat segala sesuatunya itu berjalan lancar. Apalagi kalau kita mengurus kayak surat-surat rumah dan lain sebagainya. Itu satu pintu saja, Bunda. Alhamdulillah. Silakan Bunda komentar. Ya. Sama seperti pengalaman saya ya, dan saya alami ketika di Goa kan ada MPP ya, Mall Pelayanan Publik itu di ujungnya Jembatan Kembar. Oh, situ. Oke. Kalau dari arah Takalar itu Dentene kita belok kiri kan. Terkadang kan kalau mobil besar kan harus tidak boleh harus lurus ya, kalau dari Jembatan Kembar. Benar. Harus belok kiri. Iya. Nah, di situ kalau kita belok kiri langsung belok kiri lagi masuk di halamannya MPP itu. Begitu. Jadi kalau punya kendaraan harus langsung ke belakang, ikuti arah panah. Parkir di belakang, kemudian masuk naik ke lantai 2 mall pelayanan publik ya. MPP ya. Ya, MPP. Kita itu bukan menggunakan tangga seperti apa, tapi sama kalau kita mendaki Dentene. Bukan tangga, bukan lift. Jadi kita naik ke lantai 2 sampai di atas ada petugas bertanya, ada yang bisa dibantu? Mau urus apa? Saya jelaskan bahwa saya mau bayar PBB. Dikasihlah nomor antrian, kemudian dikasih petunjuk, ibu belok kanan, terus paling ujung sebelah kanan. Itu petugasnya itu. Jadi saya sampai di situ kan kursi panjang itu berjejer. Jadi alhamdulillah kalau menurut saya pelayanannya sangat baik, dipanggil sesuai nomor antrian. Jadi semuanya memudahkan kalau menurut saya. Tidak ada kendala. Alhamdulillah. Kemudian kalau misalnya kita mau sudah bayar PBB, mau perpanjang SIM di situ juga, mau perpanjang STNK di situ juga, mau urus paspor di situ. Itulah makanya dikatakan satu atap Dentene ya. Benar. Iya. Semuanya memudahkan bagi masyarakat. Itu tidak ada kendala, luar biasa. Sekalinya saya menoleh ke belakang, saya lihat di situ ada pelayanan pembuatan SIM. Karena Desember 2023 kan SIM saya harus diperpanjang. Itu tanggal 18, tetapi baru tanggal 4 mumpung saya dapat SIM keliling di lapangan Hertasning, saya mampirlah. Saya juga tidak bertanya, saya langsung daftar di atas. Kebetulan saya nomor 1. Nomor 1. Ditanya mana SIM lamanya, saya serahkan SIM lama. Habis dicetak, difoto, kemudian hanya beberapa menit dikasihlah SIM-nya. Iya, tahu betul. Saya tanya berapa, katanya 285. Begitu Dentene, 285.000. Saya bayar. Saya cuma bilang begini, kok mahal Pak? Tapi petugas di situ tidak ada yang menjawab. Saya turun di tangga mobil, sudah banyak pengunjung di situ bertanya, Bu, berapa dibayar? Saya bilang SIM apa? Saya bilang SIM C. Berapa dibayar? Saya jawab sekian. Ih, mahalnya?
Iya, saya bilang, saya juga tidak tahu karena disampaikan bahwa ibu bayar 285. Seperti itu. Padahal Bunda 5 tahun sebelumnya itu kalau tidak salah sebesar 185 Dentene. Saya 150 Bunda. Iya. Begini karena periksa kesehatan kan 50 5 tahun sebelumnya. Oh iya. Periksa kesehatan 50, psikologi 50. Oh, jadi sudah 100 itu tahu. Ya, kita masuk di pembuatan SIM itu 85, jadi hanya 185. Oke. Tapi saya bayar ini 285. Jadi bertanya. Ya, saya lihat di situ masyarakat biasa ya yang bantu angkat bangku, angkat kursi, ya mungkin selebihnya dikasih ke itu. Wallahu a'lam bishawab. Betul. Jadi saya bertanya lah di itu pembuatan SIM di MPP. Iya. Pak, boleh saya tanya apa itu? Saya perlihatkan SIM-nya. Ini kan SIM-ku baru Desember kemarin. Ya. Waktu itu April saya ke MPP. Ya. Terus saya heran Pak. Kenapa bisa saya bayarnya 285? Ya. Nah biasanya kan hanya 185 ya. Jadi yang 100-nya kemana? Begitu pertanyaan saya. Terus dijawab oleh petugas di situ bahwa mungkin karena pelayanan SIM keliling itu Makassar. Nah sedangkan ibu di Kabupaten Goa. Begitu. Jadi saya jawab lagi, Pak, kalau memang seperti itu kenapa saya tidak diarahkan? Mestinya kan diarahkan. Ibu bukan di sini, tapi ibu ke Polres Goa. Saya belum tahu kan pada waktu itu kalau sudah ada MPP. Tapi tidak diarahkan. Saya bilang kesalahan ada di mana ini sebenarnya Pak? Kesalahan ada di mana? Kalau dikatakan Goa tidak masuk di pelayanan SIM keliling Makassar, harusnya kan diarahkan ibu ke Kabupaten Goa ya, ini khusus Makassar. Seperti itu kan? Atau begini ya? Bunda, atau begini, kalau memang ya kalau kita ya bilang begini, ibu kalau kita di Goa nanti bayarnya agak lebih murah daripada di Makassar. Itu saja to the point ya. Kan ibu-ibu begitu, ya kan? 100 itu berharga. Iya kan? Tapi kan sudah tidak menyahut lah itu petugas saya tanya. Iya. Ternyata belakangan saya tahu memang naik. Itu pemeriksaan kesehatan dari 50 ke 100. Oh begitu. Pemeriksaan psikologi dari 50 ke 100. Jadi itulah 285. Jadi, itu dia. Wow. Jadi dari 75 ke 85. Aduh, ternyata informasinya akurat ya Bunda. Terima kasih banyak ya. Cuma tidak dijelaskan. Paling tidak itu ada keterbukaan publik begitu ya Bunda ya. Tidak dijelaskan dan di situ kesehatan saya tidak diperiksa. Psikologi juga tidak diperiksa. Nah kalau masyarakat bertanya tidak dijelaskan sebelumnya, wajarlah kalau ada kecurigaan dari masyarakat. Top chair itu namanya. Oke lah, baik. Terima kasih Bunda informasinya ya. Kita jelang pukul 8 nih kabar. Nah, alhamdulillah. Terima kasih informasinya yang akurat. Iya, terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sofi sudah memberikan informasi untuk kita semua. Terima kasih juga yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Tadi ada Zumi di Sudiang katanya bisa melalui WA. Kirimkan saja pesannya, nanti saya akan baca pesan Anda. Ada juga Pak Hamzah Monitor. Terima kasih Pak Nurdin di Sudiang. Terima kasih, sehat juga selalu Pak Nurdin. Dan boleh berkomentar di Facebook kami Pro 4 RRI Makassar. Kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi selepas kabarana kami akan kembali untuk di Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai sesi yang kedua. Sibuk kakak na lembok pilih dama lupi turi tanda matamu
Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Kabar Ratna Pro 4. Kabaran Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saripata Malabiriko. Pulau Barang Lompo terkenal dengan objek wisata yang memiliki keindahan bawah laut yang eksotis dengan ikan yang berwarna-warni dan terumbu karang yang megah. Para wisatawan yang datang bisa bermain snorkeling atau diving untuk melihat pemandangan yang eksotis. Destinasi wisata ini memiliki banyak atraksi, panorama, tempat wisata yang indah, asri dan eksotis ini mampu memanjakan mata setiap pengunjung yang datang. Bagi Anda yang berkunjung ke Pulau Barang Lompo bisa menikmati pemandangan bawah laut juga sunset yang terkenal sangat mempesona. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat menikmati segala fasilitas yang telah disediakan pengelola untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang datang menikmati pesona pulau itu. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabarana berikutnya. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang. Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis? Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya. Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini. Mai di Pantai Rosari Allo minggu Jai tahu Nia ngasih para luna Balu-balu Ore angoco Aki otomalo Ai sayang Beli satu dapat
kosong katena rugina ai sayang olahraga tantang urang jalan-jalan sambil cuci mata Pantai Losari Rianjungan ku sengkang mari-mari poso sauna mano pagkasiatku nairi-iri ang mamiri Pantai Losari Rianjungan ku cini babana inona Jalbena mamon baku gandeng tangan kamaman dia patan nadino Jalbena mamon baku gandeng tangan kamaman dia patan nadino Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya, kita coba ke penelpon berikutnya di 08114009250. Ada penelpon, kita coba dulu. Assalamualaikum Baribasa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baribasa. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Hamsa. Oke. Pak Ya. Hamsa, tahu ya kita sudah launching MPP pada tanggal 12 Desember, mohon maaf. 12 Desember lalu. Nah ini mall pelayanan publik satu pintu begitu. Ada mungkin yang Bapak ingin katakan, dan ini terkait juga persatuan kita lah, bersatulah dalam satu kelompok untuk masyarakat lah. Saya belum tahu itu, karena saya tidak jauh mau keluar. Ada RRI waktu itu menyiarkan secara langsung Pak. Ya. Oh, waktunya rusak radioku barangkali. Oh mungkin, ya oke. Boleh. Iya. Mengenai pelayanan ini Kak? Iya, pelayanan publik, dan juga mungkin kalau biasa kita pelayanan publik ini maksudnya itu mall dibikin, mall pelayanan publik itu untuk masyarakat mendapatkan informasi, ya pengurusan mungkin surat-surat rumah, PBB dan lain sebagainya itu di satu tempat tersebut. Nah, ini Bapak langsung ke tempat itu dan akan dilayani begitu, dan bersatulah pasti kita di Kota Makassar ini. Kalau pengalaman, kalau yang sekarang ini saya tidak mengurus nih KTP apa, karena KTP itu tidak bisa diganti. Oke. Apa? Seumur hidup kalau KTP. Ya. Kecuali PBB dan lain sebagainya itu kan pasti diperpanjang. Iya. Kalau yang lain seperti STNK, PBB itu lancar. Itu saya kasih saja, saya ini bayarkan sudah. Oh begitu. Iya, jadi tidak ada menunggu apa. Kalau dulu saya urus SIM itu tidak bayar ke DNTN. Ya, sekarang bayar Pak, mahal. Karena tahu, baru karena lihat dia bilang, jangan itu, selesaikan itu. Dulu beda dengan sekarang ya. Iya. Aku terus dulu Aming Saleh, itu baru pada lihat, ada SIM-mu, saya bilang, tidak ada Pak, mati. Mereka panggil anunya tukang SIM di Poltabes. Ini selesaikan ini, saya tanggung jawab, saya yang bayar. Iya, begitu. Gratis lagi. Ya. Kalau PBB nanti akan anak saya kan, adik saya
Itu saya kasih fotonya, ini nomornya, ini dia langsung dia bayar. Iya. Jadi saya ongkang kasih mama di rumah dan Betul, kalau ada anak aman gitu Pak. Itu mami, mau urusan pertanahan nggak ada, mau urusan SIM ada, mau urusan kelurahan kecamatan ada, di balai kota ada. Cuma di RRI tidak ada kodong. Apa mau diurus di RRI? Kecuali mau kipa gelaran ada gedung saya disiapkan. Ini sekali hikmah daripada mengasuh anak dari kecil sampai besar. Ya artinya dia tidak tahu bilang jangan mau repot-repot kau bapak, nanti saya yang selesaikan semua. Jadi uangku tidak keluar, tidak capek-capek ke sana. Ya, jadi saya tidak tahu kalau pengurusan sekarang. Kalau memang kalau halus kita masyarakat diajar disiplin. Waktunya pendaftaran ini, pelayanan dan sekian. Karena itulah yang saya alami dulu. Beda sekarang bisa online. Iya, itu yang tadi MPP juga. Terus apa itu di kertasnya? Kita melalui saja dia punya link sudah. Iya. Jam berapa ke sana? Tidak menunggu lama. Iya, betul. Kalau dulu tidak, duduk berjam-jam, untung kalau dilayani. Kalau habis minum nomor antrian ya. Tapi kalau PBB dengan KTP saya jamin dulu lancar. Oh iya. Iya. Adapun mengenai pembayarannya saya tidak tahu. Iya, betul. Karena bukan urusan itu. Kasih ada tanda tangan saya pengantar ke sana, oke, dilayani. Oke deh, terima kasih Pak Hamsa informasinya. Bertambah pagi-pagi di Tenena. Iya Pak. Faktor U. Iya, oke lah. Siap, makasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Hamsa sudah bergabung di pagi hari ini. Dan kalau bicara terkait dengan pelayanan publik, ya pasti masyarakat ingin pelayanan publiknya itu maksimal. Yang dilayani itu tahu aturan dan juga apa-apa yang perlu dipersiapkan, dan pelayanannya juga baik dengan adanya kelengkapan yang kita sudah siapkan. Itu juga online. Kemarin saya sempat bayar pajak bumi bangunan saya itu secara online, dan memang biasanya kita bayar seberapa lah. Sekarang ada kenaikan ya. Mungkin ini bergantung karena pajak juga naik. Sahabat budaya, oke, kita terima penelpon ya. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kenapa itu suara rata? Depan salah tidak konser kalau malam di warkop begini. Iya, kemarin sudah lumayan bagus Mi. Sekarang ini tambah parah lagi. Karena mungkin banjir jadi serak-serak banjir juga. Oh, saya kira serak-serak becek. banjir belum becek. Oke, baiklah. Pak Wahyu, kita bicara tentang MPP yang ada di Makassar, dan juga ini bicaralah bersatulah ini semua kantor-kantor kita untuk melayani publik yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya atau di Sulawesi Selatan pada umumnya. Boleh komentarnya Pak Wahyu? Kalau mengenai, kan di Goa juga ada itu. Tadi Bunda Sofi sempat bicara. Ya, mall pelayanan publik. Ya. Belum pernah ke sana? Belum pernah Pak, karena saya kalau untuk urusan pajak sama tadi paham sama orang yang saya suruh. Karena sibuk ya. Orang yang saya suruh. Kebetulan ada kenalan. Itu waktu pertama dibangun itu mall pelayanan publik di Goa. Iya. Dia bilang keluarga aku, ya bagus nih ada Tommy Mall di Goa. Saya bilang mall kayak MP. Padahal salah ya. Iya, oke. Jadi sebetulnya begini ya, itu kebutuhan dan keperluan masyarakat, apalagi urusan pajak ya. Iya. Ini kan urusan pajak ini, kalau secara logika kan itu gajinya para pegawai negeri, para aparatur pemerintahan, ya kan? Iya. Jadi itu sebetulnya dilayani dengan baik kalau kamu bayar pajak. Iya.
Ya, karena kan aparat pemerintah itu semua gajinya, ya kan? Ya. Jadi alangkah baiknya itu kalau yang bertugas di situ melayani dengan baik, orang mau bayar pajak, mau urus ini, mau urus itu, karena gajimu semua di situ. Jangan begitu. sampai ada lagi anu, jangan. Ada udang di balik Ya, maksudnya ya. ada udang di balik terigu bawang. Oh ya. Ya kan? Iya, oke. Jangan sampai kita semua mau urus ini, tunggu dulu Iya. mau bayar ini, Oh deh. Ya, jangan. Ya kan? Iya. Karena semua itu kebutuhan keperluan rakyat, itu di situ terselip gajimu. Oh begitu. Sadar Ya, Ki Iye maksudnya jadi nyadar, begitu. Ki. Jangan sampai dipersulit kok dong. Oh begitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk urus tim, tapi mudah-mudahan ini wacananya untuk urus tim seumur hidup itu mudah-mudahan terpenuhi. Begitu ya. Aduh. Iya, mudah-mudahan. Di mana Karena lagi dengar begitu. ininya? Kenapa? Iya. Supaya kan itu namanya SIM, surat izin mengemudi. Oke. Ya kan, artinya itu kalau surat kalah pintar nih mengemudi, biasa itu pintar nih. Kecuali dia belum pernah dengar orang tahu bawa motor, tiba-tiba nggak tahu bawa motor, belum pernah dengar. Ya kan? Walaupun sekian lama dia tidak bawa kendaraan, dan kalau disuruh bawa lagi pasti bisa lagi. Oh begitu. Jadi kalau memang mudah-mudahan nanti itu terwujud Ki, alhamdulillah. Oh iya. Ya kan? Itu ya Tapi maunya. kalaupun tidak, ya mudah-mudahan tidak terlalu memberatkan. Sama dengan pajak kendaraan, ya kan? Cuma bagusnya sekarang karena memang sistem online, saya saja bayar listrik, bayar kebutuhan tiap bulanan itu air, wifi, sama telepon. Ini kan telepon saya pakai kartu Halo. Iya. Sistem online semua, sistem Iya. melalui bank. Iya betul. Yang penting ada saldonya, tinggal nembak. Iya tahu, ya cocok Ki. Dulu kan kalau kita mau bayar listrik, ya kan, sebelumnya ya. Iya. Ya naik Grab Card lagi pergi di kantor pos. Sampai di sana bayar parkir, enggak bayar mah parkir di kagak jadi pakai bayar terus balik lagi ke rumah. Iya. Sekarang dia bangun tidur kak, pegang HP, yang penting ada saldona, tak bayar nih. Betul, ya. Jadi sekarang artinya online nih semuanya. Kemudahan. Yang penting bagus jaringan, kalau nggak bagus jaringan nggak, awas. Ini yang penting juga ada kuota. Ya, itu yang paling penting. Iya, cocok Ki. Jadi saya bangun pagi-pagi dulu, toh. Iya. Kuliah Ki, bagus di jaringan. Kuliah Ki, saldo ku bagus tonji. Iya. Jadi memang bagus bagus kalau seperti itu. Oh iya, benar. Artinya secara online kan. Iya. Kalau pajak kan juga kayaknya sudah sistem online juga kalau tidak salah kan untuk PBB sudah ada di kalau, aplikasi Pakinta Ki, langsung di situ. Ya, kalau saya tidak, kalau PBB ku kasih kepala lingkungan selesai nih. Oh iya, ada seperti itu. Online sih. Online saya kemarin sempat bayar 50.000. Biasanya dulu 20 sekian, sekarang 50. Kan pajak naik juga ya. Seperti itu. Ya, kalau pajak yang saya dengar itu yang seperti barang-barang mewah. Kalau untuk yang menyentuh langsung masyarakat, kayaknya tidak gitu kan, tidak naik ya. Naik ya Pak. Naik 1% juga. Nggak tahu berapa persen, saya tidak mengetahui. Yang intinya saya bayar kemarin melalui aplikasi Pakinta Ki, naik ya harganya. Lepas nih kalau beli kecok sebentar, nanti pajak lah. Ya lihat bikin dulu PBB tak seperti apa. Karena itu kan dari kelurahan memberikan kita untuk surat setoran pajaknya PBB tersebut. Jadi kita tinggal langsung online Pakinta Ki. Yang penting.
Di Waskop tidak naik pajak. Oh iya, kalau di mall kayaknya pajaknya untuk reservasi, bukan reservasi sih, sampai tempat itu dibayar kalau di mall. Iya, memang sih kalau umpama kelas-kelas begitu. Iya ada. Iya, kelas-kelas begitu. Kayaknya kalau kelas-kelas begitu saya deh. Kalau duduk di mall makan apa begitu, itu dia punya PPN namanya. Pajak pertambahan nilai. Kenapa seperti itu? Iya. Ya kan? Karena negara terlalu banyak mengeluarkan uang untuk urusan pilkada, pemilihan lah. Untuk pemilihan pilcaleg apa segala macam. Oh begitu ya. Saya kurang tahu itu infonya. Negara terlalu banyak mengeluarkan uang, makanya ada wacana untuk pemilihan kepala daerah nanti di DPR saja, ya. Ya, kayak dulu maksudnya ya. Kayak dulu. Iya. Kalau perlu legislatif juga di situ tombol. Iya, satu kali. Jangan pakaian terlalu banyak. Itu saja ongkos kertas itu terlalu banyak. Dan sekarang kertasnya sudah tipis, rentan dengan robek ya, sobek ya. Iya, karena tidak kayak dulu ya. Dulu toh, karena ongkosnya banyak. Oh, itu yang membuat. Kasihan juga para calon terlalu banyak keluarkan uang untuk apalagi kalau ada bilang serangan pajak apa segala macam. Oke. Terlalu banyak ongkos. Mudah-mudahan ini diwacanakan di parlemen supaya untuk setiap pemilihan cukup di MPR dan DPR. Iya, itu saja. Tidak usah sampai raya memilih apa segala macam. Seperti dulu ya, zamannya Orde Lama maksudnya begitu ya. Orde Lama begitu juga, bagus seperti itu. Supaya ongkos tidak terlalu banyak. Masyarakat juga tidak terlalu dimanjakan sama serangan pajak apa segala macam. Oh begitu. Ya, mau tidak mau diterima Pak Wahyu. Ya, kalau saya langsung kutolak. Iya, oke. Saya langsung kutolak. Saya kok ditawarkan calon ini, saya langsung tolak. Saya tidak pilih itu karena saya tahu tujuannya apa. Oh begitu. Ada maunya. Ada mau. Oke. Jadi itu mudah-mudahan ini supaya. Itu menolak rezeki itu namanya Pak Wahyu. Menolak rezeki. Bukan rezeki namanya itu. Ada maunya. Kalau seseorang memberikan ada punya tujuan itu bukan rezeki namanya. Itu namanya sogo. Jadi mudah-mudahan ya. Iya. Karena kalau negara terlalu banyak mengeluarkan dana, itu uangnya dari mana? Dari kita sendiri ini. Contoh itu pajak. Iya, iya. Contoh pajak. Jadi karena terlalu banyak ongkosnya, akhirnya kembali juga ke rakyat. Betul. Ya kan? Jadi itu yang perlu dipikirkan. Kita mau makan juga. Ini pajak naik, bang ini pajak naik. Iya. Kalau serangan pajak udah seberapa Ji? Iya tahu. Dibanding dengan kalau naik lagi pajak sepanjang tahun dinikmati. Iya. Jadi itu logikanya di situ. Jadi mudah-mudahan ke depannya nanti ini, ya kan? Untuk pemilihan berikutnya lagi, mudah-mudahan di parlemen saya dipilih, tidak usah pakai rakyat yang memilih. Oh begitu. Ya, supaya terlalu banyak ongkos. Iya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih ya Pak Wahyu. Iya. Pas ini coto aku di warung coto kayak ini. Udah. Iya, oke, baiklah. Iya, sehat juga selalu Pak Wahyu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Wahyu sudah bergabung dari Goa dan kita juga tadi Pak Hamsah ya sudah bergabung. Baik, silahkan yang lainnya sahabat budaya di mana saja berada bergabung untuk MPP yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya ini Sulawesi Selatan ya. Bisa kita dilayani melalui mall pelayanan publik yang bisa secara online maupun offline begitu. Baik, assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi Bari Basa Dentene. Iya Bunda. Pagi. Pasti tidur kita di toh. Iya. Oh, pantas tidak monitor. Tidur karena kurang sehat, Kak. Oh, ya tahu aku udah mengganggu, Mak. Tidak, Gi. Oke lah. Bunda. Kalau masih bisa Kak bicara, masih bisa Kak bicara, alhamdulillah. Iya, subuh tadi tanganku yang sakit, bukan mulutku. Cocok nih. Kalau masih bisa makan itu masih sehat, tapi kalau tidak bisa dimakan. Ya itu Bunda cocok yang kita bilang. Kalau tangan ya sakit enggak apa-apa.
Iya. Oke lah. Baik. Bunda, kita bicara tentang MPP Mall Pelayanan Publik Satu Pintu, bisa online, bisa offline, dan ini sudah resmi gedungnya yang ada di Kota Makassar tuh letaknya Bunda di satu Itu di ini ya. Makassar ya. Iya, di Makassar Bunda. Ada juga katanya Tapi di kalau Goa. di Maros apa kayak sudah ada? Iya, atau kayaknya, belum? Saya tidak tahu di mana poskonya. Belum ya. Kalau di Maros. Kayaknya Jadi kita belum. di sini masih apa namanya? Masih bingung. Harus Nggak pergi ada. ke sana. Iya. Oh, begitu. Seperti itu. Iya. Oke. Mudah-mudahan di Maros juga sudah ada tempat satu saja tempatnya poskonya. Begitu tidak bingung mau bayar ini satu tempat saja toh. Iya, itu dia. Ya, seperti di Makassar tahu ah. Iya. Kalau tempat ada semua sih tidak pindah-pindah lagi. Tidak ada ke sana, ada ke sini, ada ke sini seperti itu. Iya, Itu betul. diharapkan masyarakat. Sebagai di anggota masyarakat. Kita harapkan tidak merepotkan. Bunda, di Iya. Maros itu ada di ini ya, ada jalan Andi Pangeran Petarani ya? Ada ya? Oh, itu di sana kayaknya mall pelayanan publiknya ada di sana, Bunda. Oh, di Jalan Pangeran Petarani. Iya, Pangeran Petarani 90516 Maros. 10 kilo dari rumah. Oh iya, ada di sana sepertinya Bunda. Saya lihat ini ada di mall pelayanan publiknya, ada di sana. Sudah beberapa di Capil, Dinsos, Bapenda, BPN Maros. Sudah ada di sana, Polres juga ada di sana. Iya. Kalau dari rumahku identitasnya 10 kilo ke sana. Iya. Jauh juga. Oh, jauh juga ya Bunda ya? Iya. Oke. Saya kan dekat-dekat bandara. Iya, begitu. Bandara lama. KPU Maros ya. Pinggir-pinggirnya bandara lama. Oke. Samping-sampingnya bandara lama saya punya rumah. Oh Jadi iya. kalau tahu terluar dekat rumah aku. Iya. Yang pasti kalau bersatu Ki di budaya kita itu bagus Bunda, supaya apa yang kita kerjakan itu ya berjalan dengan lancar kalau bersatu. Sekarang trauma makin dan karena pernah ada mau ngurus begitu. Karena urus kita punya pembayaran apa baik itu pajak atau apa tidak sampai. Oh, begitu. Tidak sampai ke tempat pembayaran. Iya. Padahal siapa yang menagih itu? Mohon maaf nih kalau tadi mudah-mudahan ada ingat Pak RW. Tidak sampai. Ya, biasa. Jadi kita trauma, kita mau kumpul-kumpul karena begitunya. Dan hingga wata ini RW ini kenapa tidak sampaikan? Kita datang ke ditagi baru berapa juta dulu dia bayar itu orang tuanya. Karena malu tuh sempat penjara anaknya. Oh, begitu Bunda. Karena keberatan rakyat tuh. Memang. Makanya jangan macam-macam. Sembarang itu jadi pimpinan orang yang harus jujur. Iya. Jujurlah pada lempuh. Iya, betul juga sih. Nggak bisa jadi pemimpin padahal itu juga bukan orang lain yang tadi keluarga kayak itu Pak RW. Tapi saya tidak pernah campurin. Saya tidak mau kasih tahu satu kali saya sudah nasihati kamu tidak mau dengar sudah. Iya, oke. Iya. Mau aku dengar mau tidak. Kamu sudah apa? Akhirnya. Iya. Betul. Iya. Sudah tidak tahu. Iya, kalau sekali nasihati kalau tidak mau dengar kita kan tidak apa. Iya, benar Bunda. Iya. Yang mana harus aku penjara berapa puluh juta membayarkan orang tuamu. Masih tetap tidak mau berhenti jadi RW. Sebetulnya mau jadi RW. Apalah. Iya. Apa udah apa? Itu lagi. Iya. Saya dekat samping rumah aku dan 1 meter dari rumah aku itu Pak RW itu. Bukan dari rumah aku itu Pak RW sana. Iya. Sampingku. Sampai sekarang. Di muka rumah saya duduk depan, tidak pernah ketemu. Tak pernah. Bertanya malang ke kiri dan dia tak ada diam saja lewat dia. Tidak pernah ketemu dia. Gitu. Walaupun kamu RW ku, tapi saya orang tua. Kau yang harus datang minta maaf sama saya. Oh, begitu ya Bunda ya. Oke. Bukan itu orang lain keluarga. Iya. Oke. Cucu dari suamiku. Oh. Iya. Iya, semoga silaturahmi. Nama kalian tinggalkan itu RW baru tidak bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tidak mau jujur. Oh, itu. Ya mungkin ini pihak pemerintah juga harus melihat ya semua kompetensi itu untuk RT RW. Bagaimana mau kau cari gaji, dapat gaji dari masyarakat.
Wah, boleh. Iya. Bentar begitu mencari hasil dari masyarakat. Iya benar. Oke lah, baik. Kembali sayang. Terima kasih Bunda. Iya. Terima kasih. Iya Bunda. Dia kan bisa nanya ini sama Jendi ini usulnya itu aja ini bermusuh ya Roy Jendi ini ke Bombay. Aku Bombay. Jendi ini ke Bombay dengan RW-nya. Deh sama Jiki. Baik. Oke dan selalu. Terima kasih. Masih hujan terus ini dingin. Iya tahu. Iya, makasih Bunda. Makan panas. Wih, semangat Ki. Iya. Iya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hajani sudah bergabung pagi hari ini. Memang kalau pelayanan publik itu orang yang ada di tempat itu sudah siap dengan segala hal, segala konsekuensi, segala masukan, kritikan, karena segala sesuatu itu tidak selamanya sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, kita terima penelpon lagi berikutnya. Assalamualaikum Baribasa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Ki? Kira-kira siapa ini kan? Nggak bisa Kak menebak saya. Dari Leang-Leang Maros. Leang-Leang Maros siapa ya? Iya, Sahril. Oh, Pak Sahril di Maros. Oke. Iya. Pak Sahril. Hujan. Iya, hujan di Makassar juga Pak Sahril. Iya, kenapa? Pak Sahril, kita bicara tentang MPP. Ini di Maros sudah ada Pak, kalau kita tahu. Ada. Mall pelayanan publiknya sudah ada satu pintu, bisa online dan offline. Oke. Karena di situ kan ada suami sepupu saya. Oh, begitu. Oke. Kalau saya silakan. perhatikan itu agak bagus, karena agak cepat dilayani. Oh iya. Dibandingkan Capil. Oh begitu, alhamdulillah. Baru tidak terlalu ini baru ini kemarin selesai yang punya KTP langsung. Iya alhamdulillah tahu. Tidak antri Pak atau tetap juga antri? Enggak. Kebetulan belum banyak orang ya, jadi tidak antri ya. Mungkin seperti itu. Iya, oke, alhamdulillah. Tapi kayaknya lebih agak lebih bagus. Lebih bagus MPP ya. Iya. Tapi tidak tahu sekarang Capil, karena Capil kan dulu ada. Biasa kita mengurus KTP, bahkan saya ini mengurus KTP hampir 3 tahun baru keluar. Oh begitu ya. Karena dua kali pengerekaman di kantor kecamatan juga. Tidak keluar. Iya. Baru saya pergi di dinas pendudukan tidak lulus. Tidak keluar. Oh begitu. Iya, oke, baik. Jadi makanya Anda tahu bilang apakah artis tim backing kah atau apa kan? Mungkin ininya Pak, biasanya terkendala dengan apa itu namanya kertas kah atau apa ya biasa orang pakai nih? Saya tidak mengerti yang intinya lembaran itunya. Sudah berapa 2 kali saya ke situ tapi tidak tahu kenapa bisa. Stok ininya mungkin Pak, yang apa ya untuk ID-nya itu, yang biasanya itu mungkin itu, ya ID-nya yang artinya sama tahu kita bilang seperti itu, kita jadi prasangka buruk sama ini. Iya, semoga ya, karena itu ID-nya biasa kan yang pakai itu Pak, yang kayak apa ya, bukan kertas sih, semacam apa ya, yang KTP lah punya belangko yang itu, mungkin biasanya itu. Betul. Mungkin seperti itu Pak, yang kosong jadi, karena ada barcode-nya juga. Kalau saya bandingkan di Capil sama ini MPP